Halo, salam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Vivi Alfiana Luban dengan NIM 101-2022-02-12 kelas F semester 1, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Sejarah Gereja Indonesia. Sejarah Gereja Indonesia. Misi pekabaran Injil yang didasarkan pada amanat agung Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dalam Matius 28 ayat 19. Berdasarkan perintah Tuhan Yesus ini, para rasul mengabarkan Injil meluas ke penjuru bumi, termasuk ke seluruh Asia, juga termasuk sampai ke Indonesia. Abad kedua Masehi, kekristenan Nestorian ditemukan keberadaannya di Kota Barus, Sumatera Utara yang berasal dari Suriah namun tidak berkembang. Awal mula masuknya Injil ke Indonesia. Pada tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka, kota yang menjadi pusat perdagangan Nusantara. Lalu mereka mengirim armadanya dan berhasil menguasai wilayah Maluku, Sumber, rempah-rempah yang bernilai tinggi. Kerajaan Majapahit mulai kehilangan kekuasaannya. Kerajaan pantai di Sumatera menyatakan diri berdiri sendiri. Kerajaan-kerajaan di Jawa melepaskan diri dari Majapahit. Sering dengan itu, pengaruh agama Islam semakin berkembang dengan pesat. Pada abad ke-16, bangsa Portugis mulai menyebarkan agama Katolik dan juga Kristen Protestan sesuai dengan agama pembawa. Kota Malaka dijadikan pusat kegiatan misi, akan tetapi pekerjaan misi Indonesia yang sesungguhnya dimulai setelah kedatangan Franciscus Xaverius tahun 1546 sampai 1547. Pekerjaan misi tersebut mencapai Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan Jawa, khususnya daerah-daerah yang masih mendapat pengaruh Hindu-Buddha, juga Kalimantan. Kemudian datang pula bermacam-macam sendeling atau misionaris atau pengabar Injil yang umumnya melahirkan gereja-gereja yang beralihan Calvinis. Ada juga lembaga-lembaga penginjilan dari Jerman yang bekerja di Tanah Batak, Nias, Kep Mentawai, Kalimantan, dan lain-lain yang melahirkan gereja-gereja Lutheran di Indonesia. Ada Evangelisch Missionnaires atau EMS yang melayani Sulawesi, Bali, Halmahera, dan juga Basemenius yang bekerja di Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan lain-lain. Pada abad ke-16 dan awal abad ke-17, Portugis melahirkan kekuasaannya ke Belanda dan Belanda menyerahkan hak kekuasaannya kepada VOC. Selama 63 tahun, 1708 sampai 1771, jumlah orang Indonesia yang dibaptis adalah 43.748 jiwa. Setelah 200 tahun kekuasaan VOC berakhir di Indonesia, pemerintah Belanda tetap menguasai Indonesia, bukan sebagai penguasa Kristen, tetapi sebagai penguasa sekuler. Berdirinya gereja di berbagai wilayah di Indonesia seperti Barat atau Sumatera Tengah, Jawa, Kalimantan Timur, NTT, Ambon, Sulawesi, Irian, mendorong gereja-gereja suku atau gereja lokal yang bersifat kedaerahan dan bersifat umum atau semua daerah. Berbagai macam aliran muncul dan gereja pun berkembang sampai pelosok-pelosok. Hal ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus di dalam Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Salam.